selamat sore Pak Ahmad Ardiansyah. Sore Ya. juga Apa kabar ini sore ini? semoga sehat, bahagia ya Pak. Bahagia ya. Sampai bisa kumpul gitu ya. Iya. Gimana tadi perjalanan kemarin? Perjalanan memang karena berbenturan dengan kegiatan hari guru kan, kita di sekolah harus menyelesaikan tugas kan, kegiatan hari guru selesai di sekolah. Kemudian tadi juga saya langsung pulang ganti kendaraan karena berjemput istri dulu sama anak kan, di sekolah mengantarkan istri dulu. Baru tadi jemput Bu Duta. Oh jadi bareng sama Bu Duta ya tadi. Oh berarti dari sekolah dulu Dari selesai sekolah, kegiatan di sekolah. Baru ke rumah ke sekolah istri kan. Oh jemput istri. Sama anak Antara ini antar ke rumah. Iya ke rumah dulu baru Gerak. janjian sama Bu Duta kemarin ya. Oke. Iya. Jadi perjalanannya aman ya Pak. Aman. Tidak ada kendala ya. Iya. Makasih ya Pak udah ngasih waktu ini kita bisa ketemu sore hari ini. Kira-kira Pak Ahmad Ardiansyah ini sore ini kita mau cerita apa ini? Pak Ardi mau ceritakan apa ini di momen ini? Kalau saya mungkin saya karena butuh teman sharing. Akhir-akhir ini saya berbenturan dengan tugas juga, dengan tugas dari kepala sekolah, tugas pokok yang mau saya lakukan, dan juga tugas saya sebagai kepala rumah tangga. Dimana kan kadang memang kesulitan yang saya hadapinya adalah membagi waktu. Kadang kan ketika kita dengan tugas yang satu, ketika kita melaksanakan tugas yang satu, tiba-tiba ada tugas yang lain, memang kita rasanya bingung dan kita harus melaksanakan tugas itu secara selesai atau secara baik seperti itu kan, mengungkapkan pekerjaan dengan baik. Jadi kebingungan saya saat ini Pak gini, ketika saya diberikan tugas pokok oleh kepala sekolah kan, mengajar sebagai guru kelas. Nah, dimana di saat tugas di sekolah juga kadang kepala sekolah itu membebankan tugas kepada saya, kadang tugas keluar, ada rapat atau sebagainya macam seperti mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, itu juga kepala sekolah membebankan kepada saya. Karena waktu itu memang ketika tugas itu dikasih saya lakukan, memang ada kegiatan atau tugas lain yang memang terabaikan, seperti kadang terlambat saya jemput istri saya atau anak saya kan. Kadang kan di rumah istri saya itu baru pasca melahirkan, jadi kegiatan di rumah itu memang tidak bisa dilaksanakan sendiri, tidak bisa dilakukan sendiri, dan dia pun tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Jadi kami itu di rumah harus membagi tugas, tugas menjaga anak, tugas membersihkan rumah atau sebagainya macam seperti itu Pak. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan berarti Pak Ardi sekarang ini dalam posisi yang bingung sebenarnya Iya. ya, bingung antara tanggung jawab di sekolah semakin banyak, sementara di keluarga sendiri juga Iya. di rumah Pak Ardi juga tanggung jawabnya bertambah lagi karena ada bayi yang baru Iya. lahir ya, yang perlu memang harus Iya. perhatian penuh gitu. Jadi Pak Ardi merasa bingung yang mana sih yang mau saya harus kerjakan, ini tanggung jawab di sekolah yang semakin besar, sementara di rumah juga tidak mungkin kita abaikan seperti itu ya Pak. Nah Pak Ardi, harapannya apa nih ketika kita kalau sudah cerita ini nanti, harapannya apa sih sebenarnya hasil kalau kita cerita ini? Kalau harapan saya mungkin kan, kalau dengan cerita ini saya mengharapkan beban yang dalam pikiran saya yang buat kebingungan saya selama ini agak lepas gitu seperti itu Pak. Mungkin dari sini nanti saya mungkin dapat solusi yang mungkin nanti saya bisa terapkan, bisa saya lakukan untuk bisa bagaimana melakukan tugas-tugas yang memang ada pada saya kan, tugas yang datang pada diri saya nanti bisa saya lakukan dan saya tuntaskan dengan baik seperti itu. Nah, jadi tujuan Pak Ardi ini boleh cerita di sini nanti supaya kebingungan itu bisa hilang ya, atau paling tidak berkurang ya. Kalau memang bisa hilang ya itu sangat disyukuri ya. Nah saya pengen tanya nih Pak Ardi, sebenarnya dalam pikiran Pak Ardi sendiri nilai diri seperti apa sih yang Pak Ardi maksudnya saya itu harus jadi seperti ini nih sebenarnya. Jadi dalam tugas, dalam pekerjaan, dan dalam tanggung jawab di rumah tangga itu Pak Ardi harapkan Pak Ardi sebagai figur yang seperti apa sebenarnya? Harapan saya kan walaupun dengan tugas yang banyak itu saya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab Pak. Bertanggung jawab. Sehingga walaupun tugasnya banyak tapi saya tidak ada yang tugas yang saya abaikan. Sehingga kan walaupun tugas di sekolah itu adalah tanggung jawab saya, memang saya sebagai bawahan saya mengikuti tugas dari atasan saya kan, seperti itu. Dan sebaliknya juga di rumah saya juga harus bertanggung jawab dengan keluarga saya,
dimana saya di posisi saya kan ada sebagai kepala rumah tangga gitu Pak kan. Harapan saya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab gitu, bisa melakukan tugas-tugas itu dengan waktu yang efektif gitu seperti itu Pak. Jadi artinya Pak Ardi ingin Pak Ardi itu adalah seorang yang bertanggung jawab ya, baik di pekerjaan, di tugas maupun di rumah tangga juga sebagai kepala rumah tangga. Boleh tahu nggak di sekolah itu sebenarnya tanggung jawab seperti apa aja yang dibebankan kepada Bapak di sekolah ya, di sekolah? Kalau di sekolah ya Pak, selain saya sebagai guru kelas 6, sebelumnya juga saya pernah dibebankan sebagai guru olahraga, walaupun karena pada saat itu guru olahraga kami itu lagi kosong, lagi nggak ada guru olahraga. Jadi di saat situasi itu karena saya posisinya laki-laki sendiri waktu itu, jadi saya tuh ditugaskan kepala sekolah untuk bisa menghandle kegiatan olahraga, sehingga ketika jam olahraga saya harus menjadi guru olahraga, dan guru yang kelasnya di jam pelajaran olahraga dia harus bertukaran menghandle kelas saya seperti itu. Kemudian selain itu juga kepala sekolah selalu menitik beratkan tugas kepada saya itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, seperti halnya seperti tadi kan, kegiatan hari guru itu saya sebagai, bisa dikatakan sebagai tim capeknya lah seperti itu Bang, karena saya harus koordinator ke guru-guru, persiapan upacara, kemudian mengkondisikan murid-murid dan mengatur kegiatan-kegiatan apa yang memang dapat dilaksanakan untuk dalam perayaan hari guru ini seperti itu. Kemudian selain itu kan ada juga kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga. Saya walaupun bukan saya sebagai guru yang ditunjuk sebagai pelatihnya, tapi saya juga disuruh untuk membantu lah seperti itu Pak. Jadi artinya dengan kesibukan yang seperti itu ditambah lagi nanti dengan tugas di guru penggerak ini berarti makin double ya, makin double. Itu yang membuat bingung. Karena selama ini itu saya bisa jalankan karena memang belum ada tugas dari guru penggerak ini kan. Kita kan harus kejar target dengan LMS kan, kita kejar waktu dengan LMS seperti itu Pak. Jadi kebingungan itu muncul setelah itu gitu. Ketika tambah lagi tugas guru penggerak. Dan kesulitan saya itu membagi waktunya kapan untuk mengerjakan LMS seperti itu. Nah begini, kalau tadi kan awalnya Pak Ardi sendiri ya guru laki-laki di sekolah gitu, jadi memegang tanggung jawab untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dipegang laki-laki itu semuanya diserahkan penuh kepada Pak Ardi. Nah sekarang berarti sudah ada guru laki-laki yang lain ya? Iya, kalau sekarang kan alhamdulillah guru olahraga sudah dapat guru olahraga laki-laki memang. Memang di saat ketika guru olahraga laki-laki itu ada di sekolah, memang pekerjaan-pekerjaan selama ini yang berat atau pekerjaan yang harus dikerjakan laki-laki itu sudah dapat saya bagi gitu kan. Berbagi dengan guru olahraga tersebut. Tetapi yang kebingungan itu tetap ada, itu tadi Pak, kesulitan dalam membagi waktu dalam mengerjakan LMS gitu kan. Kita harus kerjakan LMS. Tapi walaupun dengan adanya guru olahraga yang di situ, memang saya bisa membagi seperti pekerjaan, mengkoordinir atau mencari tukang ketika ada masalah pada air, pada listrik, itu kan itu sebelumnya memang tugas saya gitu. Sekarang memang saya bisa bagi dengan guru olahraga, tetapi sekarang juga tugas-tugas yang lain itu tetap ada dari kepala sekolah. Contohnya ketika harus menghadirkan sebuah rapat di luar, juga saya ditugaskan seperti itu. Terkadang menggantikan kepala sekolah juga untuk menghadiri tugas luar kepala sekolah ya. Nah, oke, sekarang berarti sudah ada guru laki-laki lain, berarti sebagian beban pekerjaan itu sudah diserahkan. Tapi apakah itu berarti beban Pak Ardi bertambah lagi dengan tanggung jawab yang lain yang lebih baru dari yang dulunya Bapak kerjakan? Memang itu tadi Pak, kalau dibilang berkurang memang sedikit berkurang, tapi bingung itu tetap ada, kesulitan tetap ada, karena tugasnya itu bukannya ini ya, memang berkurang, yang satu sudah berkurang, tapi muncul tugas-tugas yang baru. Muncul lagi tugas-tugas yang baru. Nah sejauh ini Pak dengan LMS Bapak itu pengaruh sekali nggak? Pengaruh Pak, karena kan selama ini di awal-awal kita guru penggerak, memang kepala sekolah sudah izin gitu kan, sudah mengerti lah, memahami situasi saya sebagai guru penggerak mengerjakan tugas LMS itu yang memang dikejar waktu kedudet kan. Memang kepala sekolah mengizinkan waktu itu untuk mengerjakan tugas LMS itu, kepala sekolah mengizinkan WIP di kantor. Jadi kerjakan di kantor. Ketika itu kepala sekolah bilang boleh kerjakan di kantor ini karena WIP, akses WIP hanya di kantor, ke kelas nggak sampai. Jadi ketika itu kepala sekolah bilang titipkan aja tugas ke anak-anak, kasih aja anak tugas,
setelah itu Bapak ke kantor aja, kerjakan LMS guru penggerak Bapak, seperti itu. Seperti itu saya lakukan Pak, cuma lama kelamaan ketika saya sadar itu, kesadaran saya itu muncul ketika saya mengikuti lokakarya kedua kalau nggak salah. Di waktu lokakarya kedua itu ada rekan CGP juga yang lain itu sempat berbagi cerita, dia bilang dalam menyelesaikan tugas LMS ini dia tidak pernah mengabaikan kelas gitu. Dan saya kembali ke diri saya, selama ini saya membuat tindakan yang memang saya rasa itu mengabaikan kelas gitu. Karena kan saya hanya memberikan tugas dan saya tinggalkan kelas saya seperti itu kan. Nah, kelebihan Pak Ardi sebenarnya dalam hal seperti ini tuh apa yang bisa jadi kekuatan yang sebenarnya bisa Pak Ardi manfaatkan untuk menghadapi situasi seperti ini? Memang kalau yang saya rasakan, kelebihan yang bisa yang ada pada diri saya itu seperti ini Pak. Walaupun tugas itu banyak, memang itu dapat saya kerjakan walaupun dalam hati yang memang tergesa-gesa, seperti itu hati yang memang terasa capek, sulit gitu kan Pak. Tapi memang tugas itu dapat saya selesaikan semua. Artinya daya juangnya juga masih ada ya. Dapat saya selesaikan. Cuma saya merasa kurang tanggung jawab itu gini. Saya harapan saya itu pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan tenang, nyantai gitu, walaupun dengan banyaknya tugas, tapi pekerjaan itu bisa dituntaskan dengan nyantai gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kesibukan Pak Ardian sendiri, ada nggak waktu-waktu yang bisa kira-kira disesuaikan, misalnya di waktu ini bisa curi waktu nih di sini mengerjakan LMS, kira-kira ada waktu nggak bisa disesuaikan gitu? Setelah saya sadar dari teman CGT yang di Lokakarya itu kan, selanjutnya saya ubah itu pola kerja LMS saya buat memang dia harus fokus ke kelas. Walaupun itu kan, walaupun LMS memang harus dikerjakan, tapi ya anak kelas saya tidak terabaikan gitu. Saya buat waktu itu Pak, LMS-nya saya buat mengerjakan itu ketika ada guru bidang studi masuk ke kelas, baru saya manfaatkan seperti itu. Artinya di jam-jam waktu-waktu kosong mengajar ya. Kadang juga sempat saya lakukan itu ketika pulang sekolah, saya menambah waktu lagi. Oh, ada Iya. Artinya kalau biasanya pulang jam 1, Iya, kalau di situ kan Pak, kalau guru-gurunya kan pulangnya jam 1. Jadi saya tambah itu, kadang pulangnya jam 2 atau jam setengah 3 seperti itu. untuk mengerjakan LMS. di malam hari ada. Di malam hari itu tadi harapan saya memang pekerjaan itu kalau tidak bisa di sekolah, saya harapannya bisa dikerjakan di rumah. Ternyata enggak, karena tanggung jawab di rumah juga masih ada kan. Kadang di rumah harus berbagi pekerjaan dengan istri, karena istri nggak boleh mengerjakan pekerjaan yang berat, jaga anak juga gitu. Kadang saya manfaatkan juga ketika anak dan istri saya sudah tidur, saya kerjakan itu tugas LMS saya. Cuma dampaknya ada, dampak buruknya ada Pak. Ketika saya ngerjakan di malam hari sampai berlarut-larut malam gitu kan, sampai kadang-kadang sampai jam setengah 2 malam, dampaknya itu ketika bangun pagi susah untuk bangun pagi gitu. Ditambah berarti besok paginya juga Bapak merasa kurang fit ya, karena kurang istirahat. Iya, untuk semangat kita untuk ke sekolah jadi agak berkurang gitu. Jadi dari pembicaraan kita yang ini kira-kira dengan kebingungan Pak Ardiansa tadi dan apa yang sudah Bapak ceritakan, apa yang bisa Pak Ardiansa ambil sebagai solusi untuk bisa kira-kira mengatasi kebingungan yang Bapak hadapi ini? Ke depan selanjutnya mungkin yang dapat saya lakukan, mungkin kan harapan saya tadi Pak kan pekerjaan itu dapat dilakukan dengan tenang gitu, nyantai, dapat diselesaikan dengan nyantai. Mungkin kedepannya nanti saya akan memporsir waktu lah. Memang kan selama ini kadang kita punya waktu senggang tapi kita manfaatkan untuk terlalu banyak istirahat daripada tugas kan, seperti itu Pak. Jadi saya mungkin kedepannya akan mengurangi waktu istirahat. Memang kita harus fokus dengan tugas-tugas kita sebut. Harus istirahat itu sebelum istirahat sesudah tugas-tugas terlaksanakan seperti itu. Artinya Pak Ardiansa mau memanajemen waktu seketat mungkin. Iya, betul. Nah, kira-kira siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu Bapak bisa memanajemen waktu ini dengan baik? Mungkin ke depannya nanti ketika saya ini kan beratnya selama ini kan karena adanya tugas tambahan dari kepala sekolah gitu kan. Mungkin nanti ke depannya saya akan komunikasikan dengan baik kepada kepala sekolah juga, rekan-rekan yang mungkin memang dia memiliki lebih banyak waktu luangnya gitu kan, seperti itu mungkin dia bisa menjadi pihak yang bisa membantu saya ketika saya diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah, sehingga ketika saya harus mengerjakan tugas pokok saya dan tugas guru penggerak ini tidak terasa sulit gitu.
kira-kira mulai kapan ini Pak Ardiansa merasa saya udah bisa lakukan ini mulai? Mungkin seminggu ke depan mungkin akan diterapkan ini. Akan mencoba diterapkan. Coba akan dulu komunikasi dulu dengan kepala sekolah dan dengan rekan guru yang memang bisa saya manfaatkan sebagai pihak yang bisa membantu seperti itu. Iya. Kira-kira kalau kita ketemu lagi nih, kita mungkin ketemu 2 minggu lagi, kira-kira saya boleh tanyakan kembali ya Pak, bagaimana perkembangannya ya? Apakah memang langkah yang Pak Ardiansa ambil itu sudah bisa mengurangi kebingungannya, atau muncul lagi kebingungan baru dalam pelaksanaannya? Oke Pak Ardiansa, terima kasih buat waktunya. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Pak Ardiansa. Gimana nih perasaannya sesudah cerita? Perasaan lega ya Pak, karena kan tadi memang harapannya tuh punya teman yang bisa mendengarkan masalah kita gitu kan, karena selama ini mungkin saya tuh kurang berbagi gitu Pak, saya kebingungan dan kesulitan itu memang kalau dipendam sendiri memang terasa lebih berat lagi Pak. Saat ini memang terasa lega lah, lepas dengan masalah-masalah kebingungan yang saat ini saya rasakan. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Ardiansa boleh berbagi masalahnya dengan saya, karena paling tidak buat saya juga itu jadi bagaimana saya melihat ternyata Pak Ardiansa juga punya kebingungan tersendiri dalam kesibukannya sehari-hari. Terima kasih, sukses selalu Pak Ardiansa. Oke, baik, selamat sore Pak Ardi. Sore Pak Toga. Ya, apa kabar nih sore ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sehat ya. Sehat. Memang sebelumnya kurang fit dengan cuaca yang kadang hujan, kadang panas. Ya. Agak pilek Mbak. Ya, tapi hari ini masih semangat ya Pak? Masih Pak, masih. Ya, semangat Pak. Pak Ardi, kira-kira bawa cerita apa nih? Mau bawa cerita apa di sesi bercerita kita hari ini? Sebetulnya saya mau sharing juga ya Pak, karena saya kan memang akhir-akhir ini penuh dengan tugas ya Pak, tugas yang memang apalagi kita sama-sama tahu kalau guru ya di hari guru itu memang sibuk dengan berbagai kegiatan baik itu di sekolah maupun di kecamatan atau di tingkat kabupaten ya Pak. Ya. Di luar dari sekolah pun kita juga sibuk dengan kegiatan hari guru. Jadi itu juga menjadi bukan problem ya, cuma menjadi kebingungan lah yang muncul pada diri saya gitu kan Pak. Karena sebelumnya pun hampir setiap tahun seperti itu gitu. Cuma saat ini bingungnya ya kadang kita ini untuk menempatkan posisi kita atau mengalokasi waktu itu yang kurang dapat saya lakukan seperti itu Pak Toga. Karena untuk membagi waktu yang memang menjadi tupoksi saya, kemudian membagi waktu kepada kegiatan yang memang di luar dari tupoksi saya, kemudian kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga di rumah, itu yang susah untuk saya bagi untuk dapat tepat waktu seperti itu Pak. Memang semuanya dapat dituntaskan, hanya saja kadang merasa menyelesaikan itu terburu-buru dan tergesa-gesa seperti itu Pak. Hingga kadang merasa pun dalam menyelesaikan satu tugas, saya rasa telah mengabaikan satu tugas yang lain seperti itu Pak. Ya. Jadi kalau boleh saya tangkap, ini Pak Ardianto terjebak dalam kesibukan yang banyak ya, baik aktivitas di sekolah, aktivitas sebagai tanggung jawab kepala rumah tangga di rumah, juga ada aktivitas lain di luar yang di sekolah dan di rumah, misalnya ada kegiatan lain seperti itu ya Pak. Jadi Pak merasa kesibukan Bapak ini sekarang semuanya sedang menuntut ini, mana sih yang harus didahulukan gitu. Nah Pak Ardi, sebelum kita cerita lebih jauh ya, sebenarnya apa sih harapan Bapak, tujuan Bapak ketika kita di sesi bisa ambil waktu untuk coaching ini, harapan Pak Ardi sesudah kita cerita nanti, apa sih yang Bapak harapkan dicapai dari coaching ini? Harapan saya saya sudah sharing sama Bapak melakukan kegiatan coaching ini dengan Pak Toga. Mungkin harapan saya nanti saya bisa mendapatkan atau menemukan suatu solusi yang memang bisa saya ambil, yang bisa saya terapkan dalam menyikapi
kebingungan yang saya rasakan saat ini seperti itu, Pak. Ya. Karena Artinya kan kebingungan. Ya, boleh Pak lanjutkan. karena kan gini Pak Toga, kebingungan saya ini bukan, memang pada umumnya kalau setiap orang yang memiliki tugas, memang apalagi sebagai seorang guru, memang kita didesak dengan suatu tugas-tugas ya Pak. Baik itu tugas yang memang menjadi tugas pokok kita ataupun tugas tambahan. Apalagi saya saya merasa dalam menjalankan tugas sebagai guru, saya tidak hanya melakukan tugas sebagai guru kelas, hanya kadang juga muncul tugas-tugas baru, karena di posisi yang saya rasakan, saya ini selalu mendapatkan tugas-tugas tambahan dari kepala sekolah yang mungkin memang itu memang nggak salah sih ke seorang Ya. atasan memberikan tugas kepada bawahannya, memang dia rasa tugas itu memang pantas untuk saya lakukan, untuk saya selesaikan, seperti itu kan Pak. Jadi hanya saja saya sendiri, pada diri saya tidak dapat mengefektifkan waktu, mengalokasi waktu dengan efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Karena saya harus berbagi dengan mengejar pembelajaran di kelas seperti itu kan, saya harus tetap ada dengan anak didik saya yang di kelas saya. Kemudian saya juga kadang diberi tugas tambahan yang memang contohnya mengambil suatu kegiatan yang harus dilakukan di luar atau menggantikan posisi kepala sekolah ketika harus menghadirkan sebuah rapat di luar seperti itu. Dan juga dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di sekolah, baik itu di sekolah ataupun mewakilkan sekolah untuk dalam kegiatan-kegiatan yang di kecamatan atau di kabupaten seperti itu. Jadi saya kadang merasa ketika saya melakukan pekerjaan yang satu, saya mengabaikan pekerjaan satu lagi, Pak, seperti itu kan. Apalagi saya sekarang yang sedang fokus dalam pendidikan guru penggerak ini kan, memang harus menyelesaikan juga tugas-tugas yang ada di LMS, yang dimana LMS tersebut memiliki waktu yang telah ditentukan, due date-nya harus diselesaikan, seperti itu kan Pak, tugasnya harus diselesaikan pada due date yang telah ada gitu. Jadi kadang saya merasa harus mengejar target penyelesaian LMS, kadang saya mengabaikan satu tugas yang lain seperti itu Pak. Jadi kebingungan yang saya rasakan seperti itu. Saya tidak mungkin menolak tugas-tugas yang datang kepada saya atau tugas yang diberikan kepala sekolah, dan juga tidak mungkin saya mengabaikan tugas yang memang selama ini memang jadi tupoksi saya untuk menyelesaikan tugas yang ada atau tugas yang baru seperti itu Pak. Ya, kalau boleh saya tanya ini Pak Ardi, sebenarnya dengan sesibuk ini apa sih yang Bapak tuju atau Bapak harapkan dari banyaknya aktivitas ini? Sebenarnya gambaran diri seperti apa sih yang Bapak harapkan? Memang sih sebetulnya saya merasa bangga dengan diri saya seperti itu kan Pak. Ketika saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang memang banyak, tapi dapat saya selesaikan gitu. Hanya saja yang membuat saya bingung, tugas itu dapat selesai, tapi ketika saya menyelesaikan itu saya harus terburu-buru menyelesaikannya. Yang harapan saya sebetulnya, saya itu harapan pada diri saya itu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada tanpa harus tergesa-gesa gitu Pak. Jadi saya dapat menyelesaikan tugas itu dengan santai dan dapat dituntaskan dengan baik lah seperti itu Pak. Itu harapan saya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh lihat, banyaknya kesibukan ini sebenarnya seperti sebuah tantangan sama Pak Ardi ya, bahwa di sini Pak Ardi itu seperti diuji kemampuannya kan gitu. Terus Pak Ardi juga potensinya itu diakui jadinya, bahwa Pak Ardi bisa mengatasi masalah pekerjaan yang A, bisa juga mengatasi masalah di pekerjaan yang B gitu. Nah, cuma jadinya terjebak pada terlalu banyak ini datang semuanya kan gitu. Iya, betul. Artinya kalau dikerjakan satu boleh selesai, satu boleh datang. Masalahnya adalah datang ini belum selesai, datang lagi. Iya, dan akhirnya numpuk semua gitu untuk dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat gitu. Nah, menilai diri Pak, apakah kalau tadi Pak Ardi bilang Pak Ardi adalah mengharapkan bahwa dirinya adalah sebagai seorang yang mampu
menerima tanggung jawab gitu sebagai orang yang mampu bertanggung jawab pada kepercayaan apapun yang diberikan oleh pimpinan. Sejauh ini Pak, di level mana sih Bapak kalau dari skala 1 sampai 10 itu Bapak sudah ada di posisi mana nih menurut Bapak sekarang? Kalau skala 1 sampai 10 mungkin saya masih di skala 7 ya Pak. Karena kan memang kadang saya suka tantangan, saya suka dengan tugas-tugas yang banyak, tugas-tugas yang datang kepada saya. Memang saya itu sebuah tantangan bagi saya ketika saya dapat menyelesaikan tugas yang ada pada yang datang sama diri saya itu, saya bangga gitu Pak, ketika dapat menyelesaikan tugas-tugas yang banyak dalam waktu yang bersamaan, kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang kenapa saya bilang skala 7, karena kadang harapan saya itu tidak pernah tercapai seperti itu. Kadang tergesa-gesa atau keteteran juga menyelesaikan tugas-tugasnya seperti itu. Iya. Artinya Pak Ardi juga berharap ini ya bisa dari level 7 ini bisa naik ke level 8 Iya, atau harapannya seperti 9 itu. ya. Makanya tetap memelihara, menjaga konsistensi, bisa tetap bekerja dengan maksimal walaupun banyak tanggung jawab ya Pak. Iya, betul. Ya. Nah, dalam mengerjakannya ini Pak, maksudnya ada nggak kolaborasi atau ada nggak orang-orang yang sebenarnya bisa Bapak libatkan untuk membantu Bapak? Karena saya percaya Bapak juga nggak bakal sendiri mengerjakan tanggung jawab Bapak kan Pak. Sejauh ini dengan siapa aja Pak? Sebelumnya, sebetulnya Pak, saya sebelumnya juga saya pernah sama kepala sekolah saya sampaikan, ketika kepala sekolah memberikan tugas yang memang baru lah, karena tugas yang sebelumnya sudah ada gitu harus saya lakukan, tiba-tiba datang tugas yang satu lagi. Ketika itu pernah juga saya sampaikan kepada kepala sekolah, ketika saya sudah diberikan tugas yang memang di sekolah ini cukuplah gitu dengan tugas yang ada di sekolah, saya akan siap, saya akan lakukan itu. Tapi kalau ada pun tugas yang di luar dari itu yang Ibu serahkan kepada saya rasa bisa Ibu alihkan kepada guru-guru yang memang juga lebih memahami itu, seperti itu. Hanya saja kepala sekolah merespon ini Pak, meresponnya dia bilang bahwa dia ingin memberikan tugas itu kepada memang orang yang memang saya yakin bisa menyelesaikannya. Kadang dia bilang kadang saya memberikan tugas itu kepada guru yang lain kadang tidak diselesaikan, bahkan ada yang memang diselesaikan tapi tidak selesai dengan baik seperti itu. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kepala sekolah tersebut, seperti itu Pak. Tetapi juga tetapi saya juga berusaha Pak Toga, berusaha juga untuk bagaimana tetap mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah tersebut kan, walaupun mereka tidak mendapatkan instruksi atau tugas itu ditujukan kepada dirinya, tapi saya berusaha juga untuk bisa berkolaborasi atau kerjasama lah dengan guru-guru yang lain gitu untuk bisa menyelesaikan tugas yang memang ditujukan kepada saya gitu, bukan untuk memanfaatkan, tetapi juga saya ingin memberdayakan rekan-rekan yang memang dia juga menjadi bagian dari sekolah tersebut gitu Pak. Karena tugas-tugas yang diberikan itu tidak lain tujuannya adalah untuk memajukan sekolah seperti itu. Oke, berarti kalau saya boleh simpulkan ya Pak, kenapa Bapak terus yang dapat pekerjaan ini karena kepala sekolah melihat bahwa kalau dipercayakan sama Bapak, apa yang diharapkan itu tercapai gitu ya Pak? Iya, seperti itu Pak. Ya, kalau pandangan saya seperti itu. Ya, makanya akhirnya ketika itu sudah selesai, muncul lagi tanggung jawab yang baru ya Pak? Iya, betul Pak. Artinya Bapak kalau dipercayakan hal kecil, bisa diselesaikan, maka dikasihlah kepercayaan lebih besar lagi. Gitu. Nah, saya ingin tanya nih Pak, ini kan sibuk Bapak, ya kan, dan kebingungan Bapak adalah bagaimana sih saya mengelola semua pekerjaan ini sehingga akhirnya bisa dikerjakan satu persatu walau banyak, maka tantangannya adalah bagaimana bisa mengerjakannya sesuai dengan waktu-waktu yang Bapak punya untuk bisa mengerjakannya kan gitu. Ya, kesibukan Bapak, kira-kira Bapak melihat ini urusan sekolah kapan harus dikerjakan, urusan rumah ya kapan harus dikerjakan, dan urusan lain lagi di luar keduanya itu yang kapan masih harus dikerjakan gitu. Kira-kira bagaimana yang Bapak lihat dengan kemampuan Bapak untuk mengelolanya itu seperti apa? Kapan pekerjaan sekolah harus diselesaikan, sampai kapan? Kemudian urusan lain lagi di luar
sekolah kapan, kemudian kalau sudah di rumah saya harus bagaimana, itu menurut Bapak gimana? Saya rasa ya Pak, untuk menyikapi tugas-tugas yang memang ada di sekolah, mungkin saya bisa terus berkolaborasi lah dengan rekan-rekan mungkin Pak, walaupun memang kepala sekolah tidak memberikan tugas kepada mereka, mungkin saya akan coba untuk mengajak mereka atau bekerja sama lah dalam menyelesaikan tugas-tugas, berbagi Ya. tugas seperti itu kan Pak. Kemudian mungkin untuk bisa mengolah tugas yang memang menjadi tupoksi saya di luar dari sekolah, ya mungkin saya akan memanfaatkan waktu tanpa harus mengganggu waktu tugas yang lain seperti itu. Sehingga tidak adanya nanti yang tugas satu terabaikan dengan karena fokusnya dengan tugas yang lainnya seperti itu. Sejauh ini Pak dengan aktivitas di guru penggerak gimana? Mengganggu nggak? Kalau guru penggerak kan Pak, itu tugasnya memang kalau saya pandang tugas guru penggerak adalah tugas yang memang di luar daripada tugas sebagai seorang kepala rumah tangga, dan juga tugas di luar dari tugas sekolah seperti itu Pak. Jadi ketika mengelola tugas di guru penggerak itu memang menjadi suatu kebingungan yang memang, karena tadi saya sampaikan, karena sebelumnya saya bisa gitu melakukan tugas-tugas yang memang menjadi tupoksi saya, kemudian menjadi tugas tambahan dari kepala sekolah. Hanya saja ketika guru penggerak ini kan memang ini kan tugasnya memang tugas untuk diri saya pribadi gitu Pak, menyampaikan pribadi seperti itu kan, yang memang suatu peningkatan karir untuk diri saya gitu. Nah itu saya mengelolanya memang kadang saya memang meminta izin dengan kepala sekolah. Kita kan memang di dalam pendidikan guru penggerak memang harus tetap melibatkan kepala sekolah sebagai atasan kita. Dan saat itu memang kepala sekolah mengizinkan saya untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut di waktu tugas yang memang sedang berjalan gitu, seperti tugas mengajar di kelas gitu. Hanya saja saya merasa ketika saya mengambil tindakan tersebut, saya merasa telah mengabaikan tugas saya sebagai guru untuk anak didik saya di kelas seperti itu Pak. Pak Toga. Makanya saya berpikir saya tidak ingin ketika saya melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang satu, saya mengabaikan tugas yang memang menjadi tanggung jawab saya juga seperti itu. Jadi saya berusaha mungkin untuk mencoba mencari waktu luang yang memang saya manfaatkan. Sebagai contoh mungkin ketika guru bidang studi masuk di kelas saya, mungkin itu menjadi waktu luang saya untuk bisa saya manfaatkan untuk menyelesaikan tugas di guru penggerak atau di menyelesaikan LMS guru penggerak seperti itu Pak Toga. Dan mungkin kalau di rumah, mungkin ketika saya sudah menyelesaikan tugas-tugas berbagi tugas dengan istri saya di rumah, yang memang tugas saya sebagai kepala rumah tangga kan, yang dimana saat ini memang saya dan istri sedang baru memiliki seorang baby seperti itu Pak. Memang agak repot memang harus berbagi tugas dengan istri. Kadang saya memanfaatkan waktu di rumah itu ketika waktu malam, ketika istri dan anak sudah tidur, maka saya manfaatkan waktu itu, bahkan waktu yang saya gunakan untuk menyelesaikan LMS itu bisa sampai larut malam. Nah, hanya saya pikir ketika saya mengambil waktu seperti itu, kadang memang dampak buruknya ada Pak. Ketika kita bangun pagi memang kurang semangat untuk bangun itu kurang gitu Pak, karena kan kita istirahatnya kurang cukup lah, karena tidurnya di larut malam seperti itu Pak Toga. Makanya saya berpikir ke depannya mungkin saya akan coba bagaimana untuk bisa mencuri-curi waktu sajalah seperti itu Pak. Artinya kalau saya melihat apa yang Bapak sampaikan, yang perlu Bapak lakukan adalah pertama memanajemen waktu ya Pak. Ya betul. Manajemen waktu, kemudian tidak lagi membuang-buang waktu yang tersedia. Misalnya kalau lagi ada waktu luang ini untuk bisa mengerjakan hal, misalnya ada waktu kosong ini saya nggak mengajar, nggak ke kelas, nggak ada juga pekerjaan yang harus saya kerjakan, maka waktu kosong itu boleh digunakan untuk mengerjakan LMS gitu, supaya nanti ketika di rumah tidak lagi mengorbankan waktu bersama dengan keluarga gitu. Iya betul. Ya, berarti
rencana aksi yang mau Bapak lakukan selain tadi memanajemen waktu, kemudian untuk tidak lagi buang-buang waktu ya Pak? Iya, kadang kan memang Ya. Pak, ketika kita memang butuh kita sebagai manusia memang butuh kadang waktu istirahat seperti itu ya Pak. Kadang kita apalagi kita kadang yang memang sekarang sudah, selalu dengan gadget ya Pak. Kadang kalau waktu santai itu kadang kita terbuat terbiasa dengan gadget sehingga kadang kita memanfaatkan waktu luang itu bukannya untuk dengan menyelesaikan suatu tugas, tapi dengan sibuk dengan gadget seperti itu, Pak. Nah, mungkin ke depannya itu, saya akan coba, ubah, pola seperti itu kan. Mungkin saya akan manfaatkan betul-betul waktu luang itu untuk memang menyelesaikan tugas-tugas yang ada seperti itu, Pak. Iya, artinya Pak Ardi juga punya sisi kelemahan ya, Iya, bahwa ada hal-hal yang bisa mengalihkan Bapak dari tugas-tugas. tugas-tugas. Misalnya, ini harusnya kan saya mengerjakan ini nih, gitu. Tapi akhirnya sibuk main gadget, akhirnya lupa mengerjakan itu, gitu. Nah, saya mau nanya masalah komitmen Bapak ini untuk bisa lepas dari ketergantungan gadget yang bisa mempengaruhi Bapak untuk bisa komitmen masalah mengerjakan tugas, masalah memanajemen waktu tadi gitu. Dari Pak Ardiansa sendiri, siapa yang bisa Bapak libatkan untuk menolong Bapak untuk bisa komitmen gitu? Untuk ini saya lagi mengerjakan sesuatu, ini jangan main gadget. Mungkin kalau di sekolah ya Pak, bisa saya, ajak untuk membantu saya lah dalam membuat suatu komitmen yang baru. Mungkin rekan-rekan kerja saya seperti itu Pak. Mungkin kalau di rumah, saya mungkin dengan keluarga dengan istri lah terutama kan Pak. Karena di rumah kan yang dewasa itu saya dan istri saya. Mungkin itu Pak sih yang saya rasa bisa menjadi pihak yang bisa diajak berkomitmen, membantu saya dalam membuat suatu komitmen baru seperti itu. Ya. Kapan kira-kira Pak ini akan coba Bapak mulai? Mungkin akan saya coba besok ya Pak, mungkin akan saya coba besok. Nah, tetap. Oke. Karena kan saat ini memang, tugas LMS pun tetap sedang berjalan kan seperti itu Pak. Ya, Pak Ardiansa, kalau boleh saya simpulkan dari awal pembicaraan kita tadi adalah bahwa yang pertama masalah yang Pak Ardi hadapi adalah masalah kesibukan ya, banyak sekali aktivitas, banyak sekali tanggung jawab pekerjaan yang harus Pak Ardiansa kerjakan di tengah waktu yang sebenarnya sudah mepet gitu. Artinya waktu luang Pak Ardi itu sudah tidak banyak lagi, tapi tanggung jawab juga masih terus selalu datang. Nah, Pak Ardiansa melihat bahwa apa yang menyebabkan itu sebenarnya adalah rasa tanggung jawab gitu, bahwa Pak Ardiansa ketika diberi tanggung jawab ingin tanggung jawab itu bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, Pak Ardiansa juga melihat apa hal yang mungkin Pak Ardiansa lakukan adalah memanajemen waktu gitu. Jadi kalau ada waktu luang ya kerjakan apa yang bisa dikerjakan dari tanggung jawab itu, dengan sebuah tantangan bahwa Pak Ardiansa sendiri punya kelemahan gitu. Kelemahannya adalah main gadget itu sudah seperti agak ketergantungan. Iya betul. Ya. Nah, cuma Pak Ardiansa bisa melihat bahwa ada orang lain yang bisa diajak kolaborasi untuk Iya betul. Pak Ardiansa, rekan-rekan sejawat di sekitar Pak Ardiansa, juga istri yang bisa selalu mengingatkan ya Pak Ardiansa. Jadi ya saya pikir ini satu rencana aksi yang sangat baik Pak Ardiansa untuk bisa dilakukan. Saya berharap kalau kita ketemu lagi nanti ada waktu kita bisa cerita lagi seperti ini. Saya boleh tanyakan Pak Ardiansa bagaimana perkembangannya ya Pak, sejauh mana rencana aksi dilaksanakan, apa sih kendala-kendala yang dihadapi ketika melaksanakan rencana aksi yang sudah Bapak berikan ini. Pak Ardiansa, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga Pak Toga udah bisa menjadi tempat berbagi saya dengan kebingungan saya tadinya kan Pak Toga. Ya. Gimana nih perasaannya sesudah cerita? Perasaannya memang saya merasa udah lepas dari kebingungan tadi ya Pak, karena sebelumnya mungkin saya belum mendapat tempat untuk berbagi dengan masalah-masalah yang menjadi kebingungan
untuk diri saya seperti itu Pak. Ya. Itu sih yang buat Ya, lebih baik. lega lagi lah Pak, lebih lega. Terima kasih Pak Ardiansa, kita ya ketemu lagi, bercerita lagi di lain waktu Pak Ardiansa. Selamat sore Pak Ardiansa. Sore Pak Toga.